Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Namaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas kedua daripada kitab Al-Lum'ah ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang muqaddimah amah tentang ilmu usul fikih dan tentang siapa itu Abi Ishaq Asy-Syirazi ya, walaupun mungkin jarang terkenal. Ada dua ya Abi Ishaq ya, satunya Asy-Syirazi, satunya Al-Isfirayini. Hati-hati, ini beza ini. Jadi mungkin banyak orang itu tersilap di sini. Ada Abi Ishaq Asy-Syirazi, ada Abi Ishaq Al-Isfirayini, ada lagi namanya Abi Hamid Al-Isfirayini, ada lagi namanya Abi Hamid Al-Ghazali. Ini beza. Empat orang ini semuanya apa? Berbeza-beza. Mungkin ada orang tersilap. Kalau Abi Ishaq Al-Isfirayini itu salah seorang ulama kebir minal mutakalimin ya, yang dikatakan beliau itu mengingkari karomat. Itu bukan mengingkari karomat, mengatakan karomat-karomat yang ada ini kebanyakan hanya bukan karomat. Orang terlampau banyak husnudzon, ternyata itu bukan karomat. Banyak. Abi Hamid Al-Isfirayini itu salah seorang Abi Hamid Al-Isfirayini, salah seorang ashabu Syafi'i, Rais Thariqat Iraqiyin, lawannya Qofal Al-Mirwazi. Jiddan. Walaupun Abi Ishaq Asy-Syirazi ini jarang disebut, akan tetapi kita tengok bagaimana kiprah beliau dan peran beliau di dalam politik, sosial, dan ilmu semuanya. Dan beliau di antara ulama ul-uzzab, tidak menikah. Abi Ishaq ini tidak menikah. Katanya, saya tak tahu, muhakkik kitab ini Abdul Qadir Khatib Al-Hasani ini macam na'rab. Banyak ulama mu'asirin dibilang ini Fatah ala Ghuddah, Abdul Fatah Abu Ghuddah. Fatah Abu Ghuddah ketika mengarang kitab apa itu? Ulama ul-Uzzab, tak sebutkan Abi Ishaq ini. Tak sebutkan Abi Ishaq di antara ulama ul-Uzzab. Wallahu alam. Dan saya sebutkan kemarin bahwasanya usul fikih ini dia itu bukan ilmu asal daripada fikih sahaja. Tapi makna fikih di sini adalah fikih dengan makna yang lebih umum, yaitu fiqhul amal wa fiqhul aqaid. Yakni maknanya usul fikih ini adalah usul untuk akidah dan usul untuk fikih. Karena itu beberapa dalil yang ada di dalam usul fikih boleh dipakai di dalam ilmu akidah, seperti bisa dipakai di dalam ilmu ilmu fikih, dan itu adalah pendapat Syekh Said yani. Fal fikih di sini al fikih bimaknal a'am. Karena itu usul fikih pure dia itu ilmu dalali. Karena itu nanti Anda akan tengok awal pembahasan ini adalah pembahasan tentang mantik. Apa kena mengenai mantik dan usul fikih lo? Iya, kalau Anda nak tengok usul fikih bimaknal khusus dengan makna dia itu adalah ahkam amaliyah, mungkin hampir tidak ada kena mengena. Tapi kalau Anda tengok fikih dengan makna yang lebih umum, yaitu aqaiduddin dan fiqhul amali, yang mana aqaiduddin ini harus dalilnya itu yakin, tapi fikih tidak harus dalilnya yakin, cukup dengan dalilnya itu dhon. Dari situ Anda akan faham bahwasanya usul fikih ini pure membahas dalil, pure dalil. Tak kisah dalil itu dalil fikih atau dalil itu dalil akidah. Dia pure dalil. Karena itu bisa digunakan untuk dalil qat'i dan digunakan untuk dalil dhonni. Nanti ketika ulama akidah nak ambil dalil, dia ambil daripada usul fikih musallamatan. Begitu pula ulama fikih nak cari dalil, ambil daripada usul fikih musallamatan. Dari sini akan ada beberapa justifikasi, beberapa mabahis yang ada di dalam usul fikih yang sekarang orang-orang yang nak mengingkari
tajdid usul fikih ya nih. Yang nak menggaungkan tajdid usul fikih mengatakan mabahis mantikiyah kena dihapus. Anda tahu siapa yang cakap macam itu? Saya dengar sendiri di UIA, Ar-Raisuni. Cakap Ar-Raisuni mengatakan bahwasanya taksidul usul ay irja'u usul fikih ila maqasidiha. Benar, Sof. Apa makna irja'ul usul fikih kepada maqasidnya? Maknanya hal-hal yang tidak ada kena mengena dengan usul fikih kena dihapuskan. Di antaranya apa? Yang dikena hal-hal berkaitan tentang akidah. Tidak ada kena mengena. Oh, itu saya kira ada khotok fil fahm ya nih. Khotok fil fahm di antara masalah usul fikih. Bayangkan ulama sebesar Syekh Raisuni mungkin ada kesalahpahaman di dalam usul fikih. Karena itu Syekh Said Fauda itu di dalam beberapa kesempatan, mungkin saya 2-3 kali Syekh Said Fauda itu mengatakan ilmu usul fikih ini ilmun adim walam yuktashaf hatal'an. Betul, Sof itu. Yakni masih belum dibongkar hakikat daripada ilmu usul fikih sampai sekarang. Wah, beliau mengatakan, saya belum pernah jumpa pada zaman ini orang-orang yang benar-benar paham usul fikih. Benar, Sof, kalau dengan makna ilmu dalali pure lebih umum daripada yang ada di dalam fikih amali saja. Wallah, saya belum pernah dengar itu ada yang cakap pasal itu kecuali Syekh Said Fauda. Ya, ini hanya membahas dalil. Tak kisah dalil untuk apa. Jadi pure dalil, pure. Mutlak, mujarrad dalil. Ada ta'rif azim jiddan, Sof. Saya kira merubah DNA asli daripada usul fikih yang kita kenal selama ini. Yang dia itu sebagai usul asal daripada fikih saja, tak. Dia asal daripada fikih, akidah, dan semua ilmu. Karena ilmu syariat immal dhon wa immal qata. Maknanya semua yang berkaitan tentang dhon dan qata usul fikih aslinya. Dan ini kan umum sekali kan. Ini kan umum sekali. Kayak itu pemaparan Syekh Said Fauda dalam kitabnya Ruhul Usul ini saya kira akan merubah banyak daripada DNA asli usul fikih. Sampai Syekh Said itu di dalam akhir mabhas tentang ketika beliau menyebutkan ini, yakni kalau seumpamanya fikrah ini yuktab lahal intishar, yakni bisa tersebar, apa yang saya katakan tentang mafhum usul fikih ini akan menjadi sebuah perubahan mendasar di dalam kita memahami apa? Kita memahami usul fikih. Wallahu a'lam. Jadi tapi saya di sini akan ambil definisinya Syekh Said Fauda karena saya tengok itu lebih relevan ya nih, lebih relevan untuk kita bisa menjelaskan beberapa bab-bab terutama di dalam level 2 ini ya. Kita sudah bukan level 1 lagi. Level 1 kita hanya semacam pengenalan. Level 2 akan ada sedikit apa? Diskusi. Akan ada sedikit diskusi dan akan ada sedikit khilaf tentang usul fikih. Khilaf tentang usul fikih. Jadi yang khilaf itu bukan hanya di dalam fikih saja. Khilaf di dalam fikih itu adalah implementasi dan efek daripada adanya khilaf di dalam apa namanya? Di dalam usul fikih itu sendiri. Dan dalil usul fikih ini sikit je. Ada yang mengatakan tak sampai 10, 9. Karena itu di dalam Jam'ul Jawami hanya disebutkan dengan apa? Disebutkan dengan Jam'ul Killah, adillah. Adillatul fikih al-ijmaliyah. Jam'ul Killah, mana Jam'ul Killah? Dari 3 sampai 9 itu Jam'ul Killah. Kalau Jam'ul Kathrah dari 3 sampai tak terhingga, itu namanya Jam'ul Kathrah. Adillah di dalam Ghayatul Usul, adillah. Dan itu kritikan terhadap Jam'ul Jawami yang mengatakan dalail. Kenapa? Karena adillah usul fikih ini sikit je. Tak sampai 10. Tapi satu khilaf di sana, madhab baru. Yakni khilaf antara Syafi'i, Hanafi, Maliki. Bukan khilaf dalam fikih tau. Khilaf di dalam apa? Usul fikih. Malikiyah ambil amal ahlil Madinah, Syafi'iyah tak ambil. Malikiyah ambil hadisul mursal, Syafi'iyah tak ambil. Cukup mungkin 2-3 aja yang khilaf. Madhab baru. Madhab apa namanya? Madhab baru.
Inilah hakikat daripada ikhtilaful apa? Ikhtilaful madzhab. Tak benar orang itu mengatakan khilaf antara Malikiyah dan Syafi'iyah itu mungkin khilaf dalam niat. Ini perlu niat, ini tak perlu niat. Ini kalau diwudu kena dalek, yang ini tak perlu dalek. Ini cuma efek daripada khilaf yang lebih tinggi. Thalabatul ilm tak boleh untuk tengok masalah-masalah juz'iyah. Dia kena tengok masalah-masalah yang apa? Yang kuliah, yang lebih umum, yang di situ sebenarnya akan ada sebuah pertentangan dan perdebatan dan gelanggang yang asli daripada ulama. Wallahu a'lam. Dan seperti yang dikatakan oleh saya di dalam botol kitab ini, bahwasanya Kitabul Lumah ini adalah mukhtasar daripada kitabnya beliau yang namanya At-Tabsirah. At-Tabsirah. Yang mana At-Tabsirah itu ditahqiq oleh Dr. Hasan Hito dan memang dikarang untuk menjelaskan khilaf di dalam apa namanya? Di dalam usul. Karena beliau ini sudah ma'ruf itu. Kemarin saya katakan bahwasanya hakikat daripada Abi Ishaq Asy-Syirazi ini, beliau ini khilafi. Beliau ini apa? Khilafi. Maknanya khilafi, pandai di dalam khilaf. Fiqhul muqaran. Sekarang namanya fiqhul muqaran. Di dalam fikih dan di dalam apa namanya? Di dalam usul. Dan kitab yang paling best terkenal pasal fikih muqaran ini kepunyaan siapa? Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid. Itu yang paling best, yang paling masyhur. Cuma banyak orang meragukan nisbatul kitab ilaihi. Banyak yang meragukan. Wallahu a'lam. Sila dibaca Ustaz Fauzan atau Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi kama huwa ahluh wa salawatuhu ala Muhammadin khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin. Sa'alani ba'du ikhwani. Betul ke sini Ustaz Fauzan, biar apa namanya? Lebih. Kemarin tuh tak terlampau itu. Oke. Sa'alani sila. Sa'alani ba'du ikhwani an usannifa lahu mukhtasaran fil madhab fi usulil fiqh. Sa'alani ba'du ikhwani, sebagian ikhwan. Ada ikhwan ya. Ikhwah itu biasanya saudara di dalam satu nasab. Satu namanya ikhwah. Ikhwan itu saudara, macam kita ini ikhwan. Ikhwan ini saudara satu Islam. Sebagian daripada saudara-saudaraku, ya ini mungkin murid-muridnya, minta kepada Abi Ishaq Asy-Syirazi untuk mengarang mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Maqalla lafzuhu wa kathura, makna itu namanya mukhtasar. Sedikit lafadznya dan banyak maknanya, itu namanya mukhtasar. Fil madhab, dalam madhab adalah madhab Imam Syafi'i. Fi usul fikih, aywa. Liyakuna dzalika mudhafan ila ma 'amiltu min at-tabsirati fil khilaf. Agar itu menjadi mudhafan, yakni ditambahi daripada apa yang sudah aku karang daripada tafsirah. Cuma tafsirah itu kan tebal, jadi tak semua orang mampu untuk baca, dan juga mungkin lafadznya lafadznya susah, khilafiyah terlampau banyak khilafnya, orang-orang akhirnya apa? Pening. Ayo. Fa'ajabtuhu ila dzalika ijaban li mas'alatihi wa qada'an li haqqihi. Ayo. Syartu fihi ila dzikril khilaf. Dan aku jawab, oke, katanya. Dia minta untuk mengarang, aku sanggupi. Jayib. Wa ma la budda minhu min ad-dalil. Farubbama waqa'a dzalika ila man laysa. Dibilang, oke, maka aku karang, yakni mereka minta kitab mukhtasar, aku jawab dan aku sebutkan di dalam mukhtasar itu sedikit khilaf dan juga dalilnya, agar orang yang tengok kitabku mungkin sampai kepadanya itu kitabku yang tafsirah, tapi mereka tak mampu untuk baca dan memahami kitab tafsirah itu, cukup bagi mereka itu untuk baca kitab apa? Al-Lumah. Ayo. Wa ilallahi ta'ala arghabu an yuwaffiqani lis-shawab wa yujzila lil ajra was thawab. Liya fil ajri liyal ajra was. Tak ada masalah. Innahu karimun wahhab. Aywa. Walamma kana al-gharadu bi hadha al-kitabi usul al-fiqh wajaba bayanul ilmi wadh-dhann wa ma yattasilu bihi. Dibilang kalau memang selama sebab untuk mengarang kitab ini adalah usul fikih,
Maka sebelum kita masuk di dalam pembahasan usul fikih, wajib bagi kita itu, katanya, wajib bagi saya yang mengarang ini, katanya, untuk menulis di dalamnya itu pasal masalah al-ilm wad-dhon. Kenapa? Karena usul fikih itu kan usulnya daripada fikih dengan makna yang lebih umum atau dengan makna yang lebih khusus. Ala kullin daripada dua makna ini, ya, mana yang khusus maknanya ilmul amaliyah, ya, fikih yang kita tahu ini. Yang lebih umum maknanya fikih dengan makna fikhul amali dan fikhul ilmi, dengan yang lebih mencakup dengan akidah. Sawa'un karena dengan makna umum dan makna khusus, di dalam dua ilmu itu pasti ada perkara yang maktu, yang yakin, dan ada perkara yang madnun. Lah, sebelum kita masuk ke dalam perkara itu, dalam dalil pun sama. Ada dalil yang dalil ini qat'i. Seperti dalil 4 ini qat'i. Kitab, sunnah, qiyas, dan ijma' qat'i. Semua ami. Walaupun qat'inya itu berlevel-level. Yang paling kuat qat'inya ijma'. Kemudian kitab, sunnah, baru qiyas. Lah, selain daripada 4 ini, dalilnya ini dhonni. Paham ya? Dalilnya ini dhonni. Kenapa Habib kok dhonni? Karena ada khilaf. Selama ada khilaf, pasti ini ada apa namanya? Pasti ini dhonni. Pasti ini apa? Dhonni. Kalau dia tidak ada khilaf, pasti qat'i. Jayyid jiddan. Selama dalilnya itu ada yang dhonni dan ada yang qat'i. Qat'i ini maknanya yakin 100%. Dhonni, saya yakni dhonni ini lebih tinggi derajat benarnya daripada derajat salahnya. Sebelum kita masuk ke apa itu dalil qat'i wa dhonni, better kita jelaskan apa itu ilm wa dhon. Agar nanti, oh ini dalilun qat'i, ini dalilun ilmi, ini dalilun dhonni. Kita pening, apa itu dalil dhonni? Saya akan jelaskan apa itu makna dalil, apa itu makna dhon. Jayyid. Karena dengan kedua itu, dengan ilm wa dhon itu akan didapati hal-hal yang berkaitan tentang apa namanya? Tentang fikih. Kan dalam fikih itu ada yang madnun dan ada yang maktu'. Aywa. Aywa. Kemudian kami akan sebutkan apa itu nador. Nador itu apa? Nador melihat, Habib, melihat macam ini kah? Ya, ini usul fikih itu membahas pasal melihat macam ini. Tak ada macam itu. Nador di sini maknanya nadorul qalb. Nadorul qalb maknanya berpikir. Kejap, saya tengok dulu. Maknanya apa? Saya pikir dulu, kan itu kan, bukan saya tengok dulu, saya bukan seperti itu. Nador kalau maknanya berpikir. Wad dalil wa ma yattasilu bihima. Dan apa itu makna dalil? Suf, dalil ini penting, Suf. Dulu ketika saya belajar Syarhul Maqasid dengan Syekh Said Foda, bab paling susah babud dalil. Nah, Suf, susah babud dalil itu. Padahal ulama ilmu kalam cakap pasal dalil. Sampai Syekh Said karang kitab namanya Ad-Dalil wa Dilalah. Apa itu dalil? Apa itu dilalah? Apa itu wajhud dalalah? Oh, beza semuanya, itu beza, itu beza semuanya, aywa. Dan yang berkaitan tentang dalil, aywa, dengan dalil wan nador. Karena dengan nador wa dalil Anda akan bisa mendapati al-ilm wa dhon. Aywa, maknanya al-ilm wa dhon itu adalah hasil yang Anda dapatkan dari menggunakan nador dan dalil. Nah, mulai kan kosakatanya mulai semakin banyak kan. Jadi ada perbedaan antara dhon, ilm, dalil dan nador. Ada 4 beza, Sof. Ayo. Summa nubayyinul fiqh wa usulal fiqh insyaallah azza wa jalla. Ayo. Summa nubayyinul fiqh wa usulal fiqh. Kami akan jelaskan apa itu fikih dan apa itu usul fikih. Bab, sila. Babu bayanil ilmi wa dhanni wa ma yattasilu bihima. Ayo, sekarang bab bayanul ilm wa dhan wa ma yattasilu bihima. Bab tentang ilm wa dhon dan yang berkaitan tentang ilm wa dhon. Sila. Wa nuqaddimu ala dzalika bayanal hadd. Awal bayanul had. Sof, tengok. Awal ini bayanul had maknanya definisi. Kalau orang pernah belajar mantik, hal ini loh, Habib, ini pembahasan mantik, Habib. Loh, memang ini pembahasan mantik. Karena memang sebelum kita masuk usul fikih, ada hal-hal yang kena dijelaskan yang berkaitan tentang mantik. Karena itu di dalam kitab-kitab usul fikih yang mutaakhirin seperti Mustasfa,
dan yang lainnya, pasti awal-awalnya akan dikatakan babul apa namanya? Babul mantik. Kenapa? Ini yu'ayid kalamnya Syekh Said bahwasanya fikih ini bimakna apa namanya? Bimakna am. Apa itu had? Had itu adalah definisi. Di dalam mantik, Anda akan diajari bagaimana cara untuk membuat definisi. Kenapa? Dengan adanya definisi itu, dengan adanya definisi itu, Anda akan bisa mengetahui hakikat daripada pembahasan, hakikat daripada makna. Dan saya jelaskan secara global ya, saya akan jelaskan secara detail, karena kalau kita jelaskan detail pasal definisi ini perlu 1 jam. Saya akan buat ma'akid, istilahnya poin-poin yang penting-penting saja. Kalau Anda nak, saya ada kelas di YouTube, free, Anda boleh tengok, di Mughnitul Lab, atau di mana itu namanya? Syarah Tahdhib, pembahasan tentang apa namanya? Tentang had. Definisi atau ada namanya kan had, dinamakan juga ta'rif, dinamakan juga mu'arif, dinamakan juga qaulu syarih. Di dalam bahasa Indonesianya atau di dalam bahasa Malaysianya mungkin definisi. Definisi itu ada 2. Satunya definisi yang namanya had, satu lagi yang namanya rosem. Apa perbedaan antara keduanya? Had, definisi yang menyebutkan bahagian-bahagian daripada perkara yang Anda definisikan. Ketika Anda mendefinisikan manusia, Anda menyebutkan bahagian-bahagian manusia. Ketika Anda menyebutkan bahagian-bahagian manusia, otomatis manusia itu akan terbezakan daripada yang lain. Jadi di dalam had ada 2 perkara, menyebutkan bahagian, dan otomatis akan terbezakan dengan yang lainnya. Kalau Anda mengetahui bahagian-bahagian yang nak Anda definisikan. Kalau Anda tidak mengetahui bahagian-bahagian yang Anda definisikan, dan ini banyak terjadi, Anda cuma ingin membezakan perkara ini daripada perkara yang lainnya. Definisi itu namanya definisi apa? Rosem. Definisi apa? Rosem. Apa itu rosem? Rosem hanya menyebutkan perkara-perkara yang membezakan. Biasanya kalau Anda itu pergi ke, kalau yang di Arab tahu itu, pergi ke kedai, nak beli sesuatu, tak tahu namanya. Dia akan sebutkan, oh, yang buat ini. Nanti akhirnya orangnya itu akan paham. Oh, Anda nak ini. Anda masa Anda nak beli MP3, tak tahu namanya dalam bahasa Arab. Itu alladzi yumkin an yusajjal biha saut. Ba'den yushan, baru nanti orang itu tahu. Anda sebutkan apa? Awarid wal musakhisat. Hal-hal yang membezakan MP3 daripada yang lainnya. Nanti orang itu akan paham. Oh, yang Anda maksud itu adalah apa? MP3. Jadi definisi ada 2. Satunya definisi had, dengan cara menyebutkan bahagian-bahagian daripada perkara yang nak Anda definisikan. Dengan itu, perkara itu akan terbezakan daripada yang lain. Seperti orang nak mendefinisikan manusia, dia sebutkan hayawanun natik. Karena hayawanun natik adalah bahagian manusia, hayawan dan natik. Dengan Anda menyebutkan hayawan natik, manusia akan terbezakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Atau kalau Anda tidak tahu bahagian manusia, Anda sebutkan hal-hal yang membezakan manusia daripada yang lainnya. Walaupun itu bukan hakikat terdirinya manusia. Contohnya, itu yang berjalan di atas 2 kaki. Kulitnya tak ada bulunya. Apalagi? Aridil Adfar itu maknanya kukunya itu lebar, bukan lancip. Kalau lancip itu kan macam ayam. Ayam kukunya lebar apa lancip? Lancip. Anda sebutkan hal-hal berkaitan dengan manusia, nanti orang akan paham. Oh, Anda maksud apa? Manusia. Itu namanya apa? Rosem. Rata-rata definisi itu rosem. Kenapa? Karena memang kemampuan manusia, dia tidak sampai untuk mengetahui hakikat. Dia tidak bisa untuk mengetahui hakikat. Saya tak nak lebih dalam daripada ini, nanti jadi kelas falsafah nanti ini. Tapi kemampuan manusia rata-rata seperti itu. Mereka tidak mampu untuk mengetahui hakikat. Sikit saja. Ayo. Dan ada lagi ta'rif yang yang sering digunakan, namanya ta'rif mu'jami atau ta'rif lafdi. Apa itu? Merubah lafadz dengan lafadz yang lebih masyhur. Contohnya ketika Anda nak
biasanya kalau dimisalkan itu koswaroh. Apa itu koswaroh? Tahu koswaroh Anda, Ustaz Putra? Tahu asad? Nah, ya itu asad itu, koswaroh. Cuma koswaroh itu jarang Anda dengar. Itu lafadz Qur'ani tahu. Koswaroh, ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min koswaroh. Al-Qur'an ada koswaroh itu, cuma Anda jarang dengar. Dan Anda mungkin dengar tapi tak paham apa ini farrat min koswaroh. Farrat min koswaroh ini apa? Tak tahu. Koswaroh adalah apa? Asad. Nah, ta'rif lafzi itu merubah lafadz yang aneh dalam pendengaran Anda dengan lafadz yang lebih viral, yang lebih famous. Ini bukan definisi yang hakiki, tapi dia definisi yang majazi. Kenapa? Karena hakikatnya Anda sudah tahu apa itu asad. Anda sudah tahu apa itu singa. Cuma lafadznya apa namanya? Aneh saja. Berbeda dengan had warosem. Dari awal sebelum adanya had warosem, Anda tidak tahu definisi asad ini. Kemudian didefinisikan dengan bahagian-bahagiannya itu baru Anda tahu. Jadi ada 3, yang 2 itu ta'rif alal mu'tamad, yang 1 itu ta'rif apa namanya? Majazan. Sila. Tolong diambil apa? Tehnya, sila. ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. Dibilang karena dengan adanya had itu kami apa namanya? akan diketahui hakikat dari apa yang kami ingin sebutkan. Wal had aywa. Wal haddu huwa ibaratun 'anil maqsudi bima yahsuruhu wa yuhitu bihi ihatatan tamna'u an yadkhula fihi ma laysa min aw yakhruja minhu ma huwa min. Dibilang al had itu adalah sebuah ibarah, sebuah lafadz yang kalau disebutkan itu maka yang bukan daripada apa namanya? Yuhitu bihi, lafadz itu akan memagari. Kalau sudah ada pagar, individu yang tidak masuk dalam definisi ini tidak bisa masuk, dan yang sudah masuk tidak bisa keluar. Ketika Anda mendefinisikan manusia sebagai hayawanun natik, yang tidak manusia tidak boleh masuk, yang tidak manusia tidak boleh masuk, yang manusia tidak bisa keluar daripada hayawan natik. Itulah hakikat daripada definisi. Yang namanya definisi, Anda harus membuat sebuah lafadz untuk mengungkapkan apa yang ingin Anda jelaskan, yang mana setelah penjelasan itu, afrodnya, individunya, yang ingin Anda jelaskan semuanya masuk, dan yang lainnya tidak bisa keluar. Yang lainnya tidak bisa masuk, dan yang sudah masuk tidak bisa keluar. Jadi ketika apa itu insan, hayawanun natik, afrodnya siapa saja? Zaid, Amr, Fauzul, Fauzan, Putra, Ali Bakir, semuanya 7 miliar manusia semuanya masuk. Dan selain manusia daripada kambing, lembu, jaran itu kuda, jaran itu bahasa Spanyol dia. Itu tidak bisa masuk. Inilah hakikat daripada ta'rif. Ayo. Ada apa namanya? Definisinya siapa itu namanya? Abu Thayyib At-Tabari. Ma yamna'ul walij minal khuruj wal kharij minal wuluj. Ajib, Sof. Sama. Walij ini yang masuk, yang sudah masuk tidak bisa keluar, yang sudah keluar tidak bisa masuk. Katanya Abu Thayyib apa? Hadza abrodu minas suluj. Ma yamna'ul walij minal khuruj wa yamna'ul kharij minal wuluj wa hadza abrodu minas suluj. Macam ada semacam sajaknya, ada semacam apa? Sajaknya. Ayo. Wa min hukmil haddi an yattarida wa yan'akis. Dan ya harus yang namanya had itu harus yattarid wa yan'akis. Maknanya yattarid itu kalau ada hadnya, mahdudnya ada. Jadi ada had, ada mahdud ya. Contohnya insan dan hayawanun natik. Insan ini mahdud yang didefinisikan. Definisinya apa? Hayawan natik. Maknanya setiap ada manusia pasti ada hayawan natik. Setiap ada hayawan natik pasti ada manusia. Itu namanya al-ittirad wal inikas. Ayo. Dan ada beberapa cara ya untuk membuat definisi.
kita baca saja dahulu, nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mi'yarul Ilm. Kitab yang paling best di dalam masalah definisi itu kitabnya Imam Ghazali hatta Syekh Said Foda dalam kitabnya Al-Muyassar fi Ma'anis Salam. Naqala hadzal mabhas daripada Mi'yarul Ilm. Bagaimana cara untuk membuat definisi secara global dengan cara sabr wa taksim. Kalau ada waktu, kita selesaikan dahulu bab ahkamun nadhar ini. Nanti kalau tak selesai pening lagi saya. Ayo. Fayujadul mahdudu biwujudihi wa yan'adimu bi'adami. Dibilang kalau ada mahdud, ada insan. Fayujadul mahdud biwujudihi. Maknanya kalau ada afrodnya manusia, ada individu manusia, ada definisinya. Dan kalau ada definisinya, ada manusianya. Dan kalau tidak ada ya, tidak ada. Itu namanya itirat wal inikas. Jadi Anda tidak bisa mendefinisikan manusia. Contohnya mahwal manusia hayawan. Tidak bisa, nanti selain manusia bisa masuk. Maknanya ketika tidak ada manusia, definisi itu ada. Ini sudah tidak masuk di dalam syaratnya definisi, sudah hilang. Jayyid jiddan. Faslun fi ta'rifil ilm. Sekarang masuk ke dalam definisi ilm. Ilmu itu apa sih? Ini ilmu mantik. Ini ilmu fikih. Mas, ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Ayo sila. Faslun fa ammal ilm fa huwa ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa 'alaihi. Pertama, sebelum saya masuk sini, Anda kena tahu. Ilm ini jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mendefinisikan ilmu. Ilmu tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena definisi itu namanya ta'rif atau atau maknanya mu'arrif yang memperjelas. Tidak ada sesuatu yang sejelas al-ilm. Jadi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ilmu tidak bisa didefinisikan karena dia lafadz yang paling jelas. Tidak ada lafadz lain yang lebih jelas daripada lafadz ilm. Jadi tidak bisa didefinisikan. Sebagian lagi, seperti Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan bahwasanya ilmu tidak bisa didefinisikan karena terlalu rumit, terlalu khofi. Apa khofi bahasa Melayunya? Terlalu tak jelas. So, tengok ya. Dua orang ini imaman adiman fi ahli sunnah wal jamaah. Setuju bahwasanya tidak bisa didefinisikan. Tapi satunya cakap terlampau jelas, satunya terlampau susah. Oke ya, memang tugasnya definisi itu untuk memudahkan yang susah loh memang. Kalau susahnya itu tidak terlampau susah, kok terlampau susah, Anda akan menyia-nyiakan waktu sampai tidak akan mendapatkan hasil. Doya waqt, karena Anda confirm tidak akan sampai hasil. Saya pun tak sampai hasil. Anda lagi tak sampai hasil. Pasal ta'riful ilm ini, sob tengok. Itu adalah Imamul Haramain. Nah, terus kenapa kok didefinisikan di sini? Ta'rifnya ini rasm walaisa had. Hanya untuk membezakan ilmu daripada yang lainnya. Dan definisi yang disebutkan oleh Abi Ishaq ini adalah definisinya Imam Al-Baqillani. Kelihatannya Imam Baqillani itu muasir dengan muasir dengan Abi Ishaq. Di dalam syarahnya beliau sering menukil daripada Imam Al-Baqillani. Imam Baqillani ini dikatakan mujaddid Qarnus Sadis, ya imma Baqillani ya imma Ghazali. Satu di antara dua orang itu. Imam Baqillani mengatakan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lum. Dan definisi ma'rifah maknanya mengetahui, maklum sesuatu. Ala ma huwa bihi, secara realitanya. Dan ketika Anda mengetahui sesuatu secara realitanya, bukan hanya kadangkala Anda mengetahui sesuatu ternyata tidak sesuai realita. Sering tak macam itu? Sering sangat itu. Sering sangat. Berapa banyak Anda itu suudon sama orang. Saya sebelum bertemu Ustaz Fauzan nih, tak ada yang baik. Setelah saya jumpa, lepak, sembang, ini orang Masya Allah. Jadi, apa yang di otak kita pertama tidak sesuai dengan realita.
Yang namanya ilmu kena sesuai dengan apa? Realita. Intinya, daripada definisi ilmu ini, semua definisi ilmu ada yang mengatakan ilmu itu sebuah sifat, yang mana jika ada sifat itu, kejap saya apa? Qala Ibnul Hajib, saya nukil daripada Ibnul Hajib, daripada Hasyiah Dusuki, fil ilm sifatun tujibu tamyizan la yahtamilun nakitsuf. Ilmu adalah sifat yang mana jika sifat itu ada pada Anda akan mengetahui sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin ada sebaliknya. Itu namanya apa? Ilmu, karena dia 100% pasti benar. Itu namanya apa? Ilmu. Secara mudahnya loh ya, yang namanya ilmu Ustaz Fauzul, khulasah ma'rifah ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ilmu harus mengumpulkan 3 hal. Jazm, yakin, dan yang kedua, sesuai dengan realita, dan harus kedua-duanya ini berdasarkan dalil. Ketika tidak ada salah satu dari 3 ini, tidak dinamakan apa? Ilmu. Kalau tidak ada yakin, tidak 100%, bukan ilmu. Atau Anda yakin tapi salah, macam Nasrani. Yakin tapi salah. Oh tak Habib, tak boleh macam itu. Maksudnya itu benar, Anda yang salah jika macam itu. Anda yang salah jika macam itu. Dan harus kebenaran Anda berdasarkan daripada dalil. Kalau tidak daripada dalil, tidak dikatakan apa? Ilmu. Jayyid jiddan. Dan definisi ini dikritik oleh para ulama ma'rifatul maklum. Apa itu ilmu ma'rifatul maklum? Kenapa? Karena maklum itu maf'ul. Maf'ul berasal daripada masdar. Apa masdarnya maklum? Al-ilm. Jadi Anda untuk mengetahui maklum, Anda kena mengetahui ilm. Sedangkan ma'rifatul maklum definisinya ilm. Apa makna definisi ketika Anda tidak mengetahui manusia, Anda mengetahui manusia melewati definisinya. Nah sekarang ini definisi, ini mahdudnya, ini hadnya, ini ilmunya, ini ma'rifatul maklum. Untuk mengetahui ilmu, Anda kena mengetahui ma'rifatul maklum. Untuk mengetahui ma'rifatul maklum, Anda kena mengetahui ilmu. Akhirnya itu yang namanya pusing tak bertemu. Apa? Pusing apa? Pusing temuan kalau katanya Ustadz apa? Ustadz Hilmi pusing temuan. Beberapa orang Indonesia cakap dengan saya itu apa namanya? Pusing temuan tuh apa, Beb? Pusing temuan. Saya cakap mungkin pusing tak bertemu mungkin. Pusing tak bertemu. Ayo. Dan rata-rata ini terjadi di birokrasi. Engkau kena ambil sen dulu ke situ. Tak sana. Oh tak boleh, kena ambil di situ. 1 tahun tak akan dapat sen nanti. 1 tahun. Saya tambah lagi 10 tahun tak akan dapat sen. Ayo. Wa qalatil Mu'tazilah. Sila. Wa i'tiqadu syai'i 'ala ma huwa bihi ma'a sukuni nafsi ilaih. Wa hadha ghairu. Ada huwa. Bilang Mu'tazilah mengatakan yang namanya ilmu itu cukup Anda i'tiqad, Anda meyakini sesuatu dan jiwa Anda itu tenang. Bas. Tanpa adanya dalil. Maknanya bahkan mungkin tanpa adanya benar tahu. Karena i'tiqadu syai' ma'a sukunin nafs ilaihi. Anda yakin dan hati Anda apa? Tenang. Itu namanya ilmu. Oh tak boleh macam itu. Kenapa? Dibilang wa hadza ghairu sahih li'anna hadza yabtulu bi'tiqadil ami. Dikatakan definisinya Mu'tazilah itu batal. Kenapa? Karena ada satu keyakinan yang mana keyakinan itu jiwanya itu tenang, tapi itu bukan ilmu. Apa itu? Ami, orang awam. Orang awam bila-bila dia dengan apa yang dia yakini, tenang dia. Anda kalau tengok orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu dengan apa yang mereka yakini, tenang apa tidak? Tenang mereka. Betul mati. Pindah agama tak mati tak apa. Mereka tenang tahu. Orang-orang awam ini tenang dengan apa yang mereka yakini. Tapi apakah apa yang mereka yakini itu berdasarkan daripada dalil? Itu dia. Kena berdasarkan daripada
dalil. Karena apa yang diyakini oleh orang awam itu tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan husnudon. Husnudon. Rata-rata seperti itu. Rata-rata apa? Seperti itu. Dan ini di dalam akidah berbahaya. Dan kalau Anda meyakini sesuatu berdasarkan husnudon, itu namanya taklid. Bukan namanya apa? Ilmu. Bukan namanya ilmu. Li'anna hadza yabtulu i'tiqadil sini asib. Ami, bukan A. Yang betul ami. Tapi dalam Karena itu yalzam. Di sini pun dikatakan wa finnun wa fa'al asi wa huwa tahrif. Wa huwa apa? Tahrif. Yang betul memang ami, bukan asi. Karena itu kan saya cakap guna nuskoh ini, nuskoh yang muhakkok. Muhakkiknya sebelum tahkik ini sudah mengajar berkali-kali. Jadi mungkin sudah ada khibrah di dalam kitab ini dia. Ayo. وهذا يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. Walaysa dzalika apa namanya? Walaysa dzalika bil ilm. Dan ini memang ini secara global seperti itu ya. Karena ami, orang-orang awam, ketika dia meyakini sesuatu, dia tidak mengetahui dalilnya, maka yang diyakini itu bukan ilmu, tapi itu adalah taklid. Itu adalah apa? Taklid. Dan taklid ini di dalam akidah tidak dibenarkan. Jumhur ahli sunnah mengatakan kalau Anda mengetahui akidah daripada taklid, akidah Anda sah, tapi Anda berdosa. Beberapa ulama yang akuya di dalam akidah, diantaranya Imam Sanusi dalam kitabnya Umil Barohin dan di dalam Kubro, mengatakan bahwasanya, dan Ibnul Arabi Al-Maliki, bukan Ibn Arabi Al-Wujudi, bukan itu. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan bahwasanya mengetahui akidah daripada taklid tidak sah. Maknanya dia tidak muslim dan dia kafir dan dia akan mukhalad finnar. Dan ada juga beberapa ulama ahlul hadis wal fuqaha wa ba'dul mutakallimin minhum Ibn Abi Jamrah wal Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Kushairi Shahihut Tasawuf mengatakan bahwasanya dalil itu hanya syartu kamal. Syartu kamal hanya kalau nak sempurna imannya kena mengetahui daripada dalil. Itu aja. Ayo. Faslun wal ilmu darban qadim wa muhdath. Fal qadim ilmu Allah azza wa jal wa huwa muta'alliqun bi jami'il ma'lumati wa la yusafu dhalika bi annahu. Dan ini apa? Dan ini hanya itu ya, apa namanya, secara global. Akan tetapi kalau kita nak tengok di dalam syarah-syarah ini, dalam syarah-syarah ini definisi Mu'tazilah ini terbina atas usul akidah mereka. Atas usul akidah mereka. Disebutkan oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi dalam syarahnya itu. Kenapa kok Mu'tazilah mengatakan i'tiqadu syai'? Kan seharusnya maknanya ilmu Allah itu laisa aliman. Kalau ilmu itu i'tiqad. Allah kan tidak mempercayai kan. Allah itu tidak meyakini, Allah itu mengetahui. Ada sifat Allah itu yakin? Tak ada. Sifat Allah itu ilm, karena dari awal mereka mengatakan bahwasanya sifat ma'ani itu tidak ada di dalam zat Allah. So, tengok. Dari sini Anda akan mengatakan bahwasanya akan mengetahui bahwasanya beberapa khilaf di dalam usul terbina di dalam khilaf di dalam apa namanya? Akidah. So. Nah, dalam akidah. Wallahu a'lam. Ayo. Anwa'ul ilmu itu ada dua. Satunya ilmu itu qadim, makna qadim adalah yang tidak ada awal, ilmunya Allah. Satunya lagi ilmu itu apa? Muhdath. Makna muhdath adalah ilmu makhluk kita ini muhdath. Muhdath itu maknanya dulu tidak ada, kemudian ada. Saya dulu tahun 88 tidak ada. Tahun 87 saya tidak ada, tahun 88 saya ada. So, keberadaan saya didahului dengan ketiadaan. Ayo. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. Dibilang ilmunya Allah itu qadim. Dan kita tidak boleh mensifati ilmunya Allah itu apa? Doruri atau muktasab. Apa itu doruri wa apa itu muktasab? Saya tiba ada qolim.
Tapi kalau kita mengatakan apa itu ilmunya Allah, kita cuma kena mengetahui bahwasanya ilmunya Allah itu berhubungan dengan semua hal. Mengetahui hakikat daripada segala hal. Ilmu kita tidak mengetahui hakikat. Ilmu kita hanya mengetahui hukum. Anda berjalan, tapi hakikat Anda ini apa? Sampai sekarang tidak ada orang mengetahui hakikat manusia. Berjalan pun tidak ada yang bisa, apa sih hakikat berjalan? Orang cuma bisa mengetahui prosesnya saja. Prosesnya macam ini, macam ini. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Ini adalah ilmu manusia, hanya mengetahui hukum wa nisbah. Ilmu Allah tak macam itu. Ilmu Allah mengetahui hukum, nisbah, hakikat. Semuanya. Semuanya. Terus apakah Allah itu mengetahui perlu belajar? Itu tak ada macam itu. Karena itu ilmu Allah tidak disifati dengan doruri dan muktasab. Kalau Anda tengok di kitab-kitab falsafah, biasanya ilmu Allahi huduri. Huduri, maknanya ketika Allah itu mengetahui, perkara yang diketahuinya itu hadir di sisinya. Coba tengok. Ada laisa madhabu ahli sunnah. Ini madhabnya falasifah. Kita ahli sunnah hanya meyakini Allah mengetahui segala hal. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu diantara al-imanu bil ghaib. Diantara imanu bil ghaib. Kita hanya mengetahui sikit. Kita hanya mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu. Bas. Faqahadha labudda antas kutu. Kenapa? Karena kalau Anda masuk ke situ, Anda kalau bahasa sepak bolanya itu offset. Anda offset di situ. Kenapa falasifah itu banyak yang salah? Mereka itu offset. Mereka itu offset. Karena ingin mengetahui sesuatu yang mereka tidak bisa mengetahuinya. Akhirnya pening. Akhirnya apa? Pening. Jayid. Rata-rata yang ditulis Imam Ghazali Tahafutul Falasifah di situ, Suf. Karena mereka mengklaim sesuatu mengetahui tentang Allah dengan dalilun qat'i. Benar, Suf, itu. Anda kalau tengok awal saya tuh narot ini, karena saya tuh buat kitab Tahafutul Falasifah, karena saya mendengar mereka itu mengklaim diri mereka mengetahui tentang Allah dengan dalilun qat'i. Kita ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah, kita tidak mengetahui tentang Allah kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi. Bas, di atas itu titik beriman saja. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sebagian tentang Allah cukup untuk kita menjadikan kita jadikan itu basic terhadap semua amal perbuatan kita. Di atas itu benar pun Anda salah. Benar pun Anda salah karena Anda masuk ke sesuatu yang Anda tidak boleh masuk di situ. Apa? Bukan? Bukan ranahnya, betul. Bukan ranahnya. Ranah itu zonanya. Bukan zonanya Anda masuk di situ. Jayid. Wal muhdas. Wal muhdas ilmul khalq. Wa qad yakunu dzalika daruriyan wa qad yakunu muktasaban. Muhdas adalah ilmunya makhluk-makhluk ini semua, dan kadangkala ilmu itu daruri dan kadangkala ilmu itu apa? Muktasab. Ayo. فالضروري كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. Apa itu ilmu daruri? Ilmu daruri adalah sebuah ilmu yang mana ilmu itu lazima. Makna lazima itu terus mengiringi manusia. Makhluk ini ya manusia, jin, malaikat ya. Cuma saya sebutkan manusia biar tak terlampau panjang. Setiap ilmu yang mengiringi manusia dan tidak bisa untuk tidak bisa untuk ditolak dengan syak atau dengan syubhah. Syak itu bitashkik. Macam contohnya ya. Contohnya, saya ini lapar. Lapar ini ilmu doruri. Anda tidak perlu sekolah sampai PhD macam saya untuk mengetahui kalau Anda itu lapar. Saya lapar. Datang Profesor Dr. Fauzan. Wa aqamat dalil, 1000 dalil mengatakan saya tidak lapar. Wallah, Anda tambah 1000 lagi, saya tidak akan ragu bahwasanya saya ini lapar. Betul apa tidak? Betul. Itulah yang namanya ilmu doruri, yang selalu bersama dengan insan, tidak bisa Anda lepas. Tidak bisa Anda lepas. Saya lapar, saya nak lepas lapar daripada saya. Tidak akan bisa. Ketika Anda merasa lapar, Anda pasti tahu kalau Anda ini lapar dan tidak berguna. Orang meragukan kelaparan Anda, membuat Anda ragu daripada Anda lapar.
Atau syubhah, mungkin tuh bukan lapar tuh. Mungkin Anda berhalusinasi. Itu adalah lapar. Tidak bisa. Karena itu, di dalam ilmu usuluddin, setiap teori yang bertentangan dengan doruri, maka teori itu batal. Walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya. Cukup bertentangan dengan doruri. Kenapa? Karena doruri ini adalah modal di mana kita bisa mengetahui selain doruri. Karena ilmu yang nadori sayati, ilmu nadori ini terbina di atas doruri. Dan doruri ini adalah modal kita yang yakin tidak bisa tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu, Anda nak syakkan tidak bisa, diberi syubhah tidak bisa. Bahkan setiap syubhah dan syak yang bertentangan dengan doruri, syak dan syubhah ini tidak ada artinya. Mungkin Anda akan mungkin kadangkala Habib, tapi ada ilmu doruri Habib. Sebab dia mensyakkan saya lapar, saya jadi merasa tak lapar Habib. Maknanya jiwa Anda bermasalah. Karena hakikat daripada ilmu doruri, dia tidak bisa untuk ditolak. Ayo, contohnya apa? Apa contohnya ilmu doruri? Sekarang ini berbicara tentang asbabul yakin atau lebih dikenal dengan nama nadoriyatul ma'rifah, epistemologi menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Pertama, panca indera. Apa yang Anda lihat, tidak mungkin orang itu boleh meragukan Anda. Di depan saya ini ada Ustadz Fauzan. Hatta anta siapa itu namanya Ustadz Fauzul, atau nak beri dalil Al-Qur'ani wa apa. Ini bukan Ustadz Fauzan, saya tak akan percaya itu. Saya tak akan percaya sama sekali. Karena ini dhonni dan ini apa? Yakini. Saya mendengar sesuatu, confirm saya mendengar. Faham tak faham, nanti dulu kalau faham tak faham itu beza. Tapi confirm saya mendengar sesuatu. Wasyam saya mencium, wadok saya merasakan, walamas wal ilm bima tawatarat bihil akhbar. Nah, ini yang pertama. Epistemologi ahli sunnah yang pertama adalah yakin bisa Anda amik daripada panca indera. Dan yang kedua, yakin bisa Anda amik daripada khabar. Tapi tidak semua khabar. Yang pertama adalah khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Khabar mutawatir itu adalah khabar daripada banyak orang yang tidak mungkin dia itu berbohong. Satu cakap ada Mekah, satu cakap ada Mekah, satu cakap ada Mekah. Sampai derajat orang ini tidak pernah bertemu. Semua cakap perkara yang sama. Menjadikan saya yakin itu tidak mungkin tidak mungkin berdusta nih orang. Macam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku Nabi. Oh iya, ada orang namanya Muhammad mengaku Nabi. Iya, Muhammad mengaku Nabi. Yakin bahwasanya Rasul itu mengaku Nabi. Tidak hanya itu, Rasul buat mukjizat tahu. Itu namanya khabar apa? Mutawatir. Saya ada kelas di YouTube, Anda boleh tengok. Hakikat daripada mutawatir itu apa? Hakikat daripada mutawatir. Al-Fiqroh, mutawatir ini bukan hanya pembahasan usul fikih, hadis pun ada, ilmu kalam pun ada. Imam Razi yabhas anit tawatur di dalam Arba'in fi Usuluddin. Hakikat tawatur ini apa? Kenapa? Karena itu adalah epistemologi, bagaimana epistemologi ahli sunnah. Dengan itu kita bisa mengetahui akidah kita. Ayo, sila. Dibilang ilm daripada akhbar, matawat bil akhbar, kabar-kabar zaman dahulu. Anda tahu Hitler? Pernah tengok? Tak pernah kan, cuma kita hanya dengar. Yakin tak ada Hitler? Yakin, saya tuh pening kalau ada orang tak percaya dengan corona. Ada corona mutawatir ayuhan nas, mutawatir. Benar, betul apa tidak? Orang Amerika, pernah jumpa orang Amerika Anda? Tak pernah jumpa orang Amerika cakap ada corona, itu cakap ada corona, terus ada orang cakap corona? Tidak ada. Wallahi anta tukhalifu tawatur al-an. Ancat ya, huwa hakadha fi'lan masalah. Saya tak pernah tengok corona. Karena itu saya tidak percaya dengan corona. Saya takut Anda ini kafir. Benar, Suf. Tak pernah tengok Allah. Tak pernah tengok malaikat. Tak pernah tengok Rasul. Anda tak nak beriman dengan Allah? Bahkan kalau Anda mengatakan saya pernah tengok Allah, confirm itu bukan
Bukan Allah itu Anda tengok itu. Dunia dia tengok Allah. Wal umamis salifah, umat-umat yang zaman dahulu macam kaum Ad, kaum Lut. Itu kan mutawatir semua kan. Wal biladun naiyah, dan ada namanya Eskimo. Pernah dengar Eskimo, Saat Putra? Ada kota namanya Eskimo. Oke. Ada negara namanya Mongolia. Pernah dengar? Nah, pernah ke sana? Nah, kan Anda sudah pernah dengar kan? Iya. Itu namanya mutawatir. Karena yang mengkhabarkan kepada Anda itu banyak dan tidak mungkin itu perkara yang dusta. Wa ma yahsulu fi nafsin minal ilm bihali nafsihi, dan apa yang Anda ketahui daripada diri Anda, dari apa namanya? Minas sihhah wa saqam, ini namanya hawasul batinah. Anda mengetahui Anda itu lapar, senang. Kalau Anda senang, ada orang cakap Anda tak senang sebenarnya. Anda nak percaya tak itu? Akan percaya. Saya lebih tahu diri saya itu apa. Ayo. Wasakom wal gom ini sumpek itu? Risau gom. Risau wal farah wa ma ya'lamuhu min ghairihi minan nasyad wal farah, dan apa yang diketahui daripada yang lainnya, daripada semangat dan senang. Wal gham wa taroh. Taroh ini tiddul farah. Saya tengok di dictionary. Itu apa? Taroh ya? Tarah. At-tarah diddul farah. Senang lawannya sedih. Okay. Huzun boleh lah. Wa khojalul khojil. Khojil ini yang malunya orang yang malu. Wa wajalul wajil. Wajal ini pucat. Wajil ini yang takut. Pucatnya orang yang takut. Kalau takut kan mukanya kan pucat kan. Wa ma asbahahu mimma yutarru ila ma'rifatihi. Dan yang hal-hal yang lain yang manusia tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. Karena ketika saya itu lapar, saya itu tidak bisa menolak, saya tidak merasakan lapar. Karena itu, kita sebagai seorang da'i, sebagai ustadz hanya menjelaskan orang-orang, engkau kena ikut aku. Tak boleh semacam itu. Kita kena menjelaskan sahaja. Karena kalau kita menjelaskan dengan penjelasan semudah-mudahnya, manusia punya akal. Dia mendengar tidak boleh untuk dikontrol loh. Sama itu doruri. As-sama doruri. Anda mengatakan, orang otomatis akan mendengar. Ketika mendengar, dia otomatis akan berpikir. Selepas itu, orang itu nak terima atau tak nak terima, terpulang kepada pribadi masing-masing. Rasul dikatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Wa ma 'alaika illal balagh. Bas. Enggak kena sampaikan. Kemudian mereka nak ikut atau nak ikut, terpulang kepada mereka masing-masing. Disitulah ujian. Disitulah apa? Disitulah ujian. Wal muktasab, apa itu muktasab? Wal muktasabu kullu ilmin yaqa'u 'an nadharin wastidlal. Adapun ilmu muktasab adalah setiap ilmu yang terjadi daripada nadhar wal istidlal. Maknanya ilmu itu didapatkan setelah Anda itu nadhar, berpikir, wa istidlal, minta dalil. Mencari dalil. Istidlal, minta dalil atau mencari dalil. Ayo. Kal ilmi bihudutsil alam. Seperti Anda mengetahui bahwasanya alam semesta itu dulu ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Itu tidak bisa kecuali Anda berpikir dahulu. Bihudutsil alam ini, karena itu kan Al-Quran pun, fanduru ila malakuti samawati wal ardh. Berpikirlah. Walaupun itu berpikirnya tidak terlampau susah, tapi tetap kena apa? Berpikir bahwasanya dunia itu ada yang menciptakan. Ayo. Wa isbatus sani. Isbatus sani ini membuktikan bahwasanya ada yang menciptakan alam. Sani ini yang menciptakan. Di syarah dikatakan bahwasanya dua ini qorib minal badaha. Dan dalilnya macam ini, Anda kalau melewati sebuah padang pasir, kemudian Anda melihat istana yang megah sekali, pasti pertama kali Anda yang terfikir di dalam diri Anda, ini siapa yang buat? Padahal susunan manusia dan alam semesta ini, tak alam semesta, manusia aja jauh lebih rumit daripada susunan istana tuh. Loh benar, Anda belajar kedokteran, Anda nak belajar untuk jadi dokter apa?
mata butuh berapa puluh tahun spesialis itu. Lama. Nanti nak jadi dokter bedah aja untuk membedah saja. Berapa itu? Ada lagi yang untuk anestesi, untuk bius. Maknanya untuk menguasai semua manusia tak cukup umur Anda itu, tak cukup umur Anda. Tapi Anda nak buat istana, Anda bisa belajar engineering 30 tahun boleh Anda buat istana. Maknanya membuat manusia jauh lebih susah daripada membuat istana. Kalau istana di tengah padang pasir perlu orang yang menciptakan, apalagi manusia. Apalagi manusia, betul. Karena itu al-ilm bi hudusil alam wa isbatus soni. Sebagian ulama di antaranya Abi Ishaq Asy-Syirazi, dua ini dekat sekali ke doruri, ke ilmu doruri. Dia bukan ilmu yang muktasab. So, tengok apa definisi ilmu muktasab. Kullu ilmin yaqa'u an-nadharin wastidlal. Ketika Anda tengok definisinya doruri, kullu ilmin lazimal makhluk ala wajhin la yumkinu hudafuhu an nafsihi bi syakkin wala bi syubhatin. Padahal nadori wa muktasab ini, doruri wal muktasab ini, dia ini mirip lawan. Jadi kalau Anda cakap ilmu ini muktasab, ya dia bukan doruri. Anda cakap doruri, dia bukan muktasab. Karena itu Anda bisa definisikan muktasab dengan lawannya doruri. Dan Anda bisa definisikan doruri dengan lawannya muktasab. Anda bisa definisikan doruri, kullu ilmin la yaqa'u an-nadharin wa istidlal. Dan Anda bisa definisikan muktasab dengan kullu ilmin la yalzamul makhluk ala wajhin la yumkinuhu daf'uhu an nafsi bi syakkin wala syubhah. Boleh dua-duanya apa? Sama. Sila. Wasidqir rusul untuk mengetahui bahwasanya Rasul itu shadiq. Rasul itu benar. Anda perlu dalil tau. Anda perlu dalil, itu bukan perkara yang mudah tau. Mempercaya Rasul itu ujian tau. Anda yakin kalau Anda ketemu Rasul pada saat zamannya sahabat Anda akan beriman? Ada orang penggembala kambing tiba-tiba datang ke Anda. Anda tahu dia menggembala kambing setiap hari. Datang ke Anda. Aku ini Rasul. Jibril datang kepadaku. Kalau engkau beriman kepadaku, nanti kita taklukkan Persia dan Roma. Anda nak percaya itu? Sekarang saja Anda cakap, kalau engkau beriman kepada aku, saya akan jadikan Anda presiden Malaysia. Ketawa tak Anda? Tertawa. Persia dan Roma, sekarang Amerika dan Rusia digabung, tak boleh kalahkan Roma atau Persia. Satu orang penggembala kambing cakap, kalau engkau beriman kepadaku, kita akan taklukkan Persia dan Roma. Orang-orang kan cakap, engkau gila nih, engkau gila nih. Abu Lahab dulu pun macam tuh, engkau gila nih. Kenapa? Dia tak pas ujian. Sayyidina Abu Bakar langsung beriman. Lepas itu cakap apa? Aku ini ulang alik Masjidil Haram Mekah tak sampai 1 hari. Wah, ini sudah mulai mulai nih orang. Macam itu, Suf. Banyak dulu yang murtad pasal itu. Karena itu, untuk mengetahui Rasul itu shadiq perlu dalil. Jangan-jangan tuh yang datang kepada dia bukan malaikat tau. Mungkin jin. Tahu dari mana entah? Apa? Mungkin mungkin itu jin. Mungkin itu bukan mukjizat tahu. Dia itu penyihir. Dan Rasul sudah dikatain semua itu. Oh, Rasul ini sahir. Rasul ini Majnun. Wa ma sahibukum bi majnun. Betul apa tidak kan? Karena ini memang perlu ujian, perlu nador, perlu nador untuk mengetahui Rasul itu shadiq perlu nador. Untuk mengetahui sholat itu wajib dan jumlahnya sholat juga perlu dalil. Jumlahnya sholat itu loh khilaf para ulama. Selain sholat 5 waktu loh ya, ada yang wajib, Suf. Sholat witir Imam Abu Hanifah wajib. Benar, Suf. Aiden itu wajib. Jumlahnya karena dia itu perlu nador, maka ada potensi untuk khilaf. Wa wujubi zakat, bahwa zakat itu wajib. Wa nusub itu nisabnya berapa?
nisabnya emas berapa, nisabnya ini berapa, aywa. Wa ghairu dzalika mimma yu'lamu bin nadhari wal istidlal. Aywa. Faslun haddul jahl tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bih. Definisi jahal, apa itu jahal? Jahal adalah tasawwurul ma'lum ala khilafi ma huwa bihi. Dibilang Anda mendeskripsikan sesuatu atau memahami sesuatu bertentangan dengan realitanya. Ketika Anda mengetahui atau mendeskripsikan gajah. Apa itu gajah? Dia adalah yang mempunyai paruh dan dia mempunyai sayap. Itu namanya apa? Anda ini bodoh, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu karena gajah itu dia tidak mempunyai paruh. Dia itu bisa berenang sama saja, Habib. Anda pun juga tak tahu itu. Yang namanya gajah. Ya sudah, gajah sudah ada tahu-tahu semua. Gajah itu. Yang namanya apa namanya? Jahal. Yang didefinisikan di sini mengetahui sesuatu bertentangan dengan realitanya. Ini bukan jahal. Bukan mutlakul jahal tapi jahlun murakkab. Jahal yang hakiki adalah Anda tidak tahu. Apa itu gajah? Saya tak tahu. Jangan sok tahu. Saya tahu gajah itu. Sudah banyak cakap, salah lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu gajah itu apa, dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Karena itu ada dua kebodohan. Karena itu dibilang ini jahal murakkab, pangkat 2. Jahal yang hakiki dikatakan Anda tahu gajah, saya tak tahu. Selesai. Dia tak tahu gajah, tapi dia tahunya dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ayo. Wadhan tajwizu amrayni ahaduhuma adharu min al-akhar. Apa itu dhon? Dhon adalah tajwizu amrain. 1 jam. 1 jam. Wadhan tajwizu amrain. Tajwizu amrain maknanya Anda memperbolehkan 2 hal, dhon, tapi salah satu kemungkinan itu lebih kuat daripada yang lain. Itu namanya dhon. Ka'tiqadil insan fi ma yukhbiru bi thiqah annahu alam akhbara bihi. Ada manusia, seorang thiqah itu yang tidak pernah berbohong, cakap, esok Anda boleh keluar 1 kereta 5 orang. Loh, macam mana ini? Tapi karena Anda tengok saya tak pernah bohong, potensi untuk saya tak berbohong itu besar tak? Apa? Ayo, maknanya potensi untuk berbohong lebih sedikit daripada potensi untuk tidak berbohong kan? Tapi dua-dua potensi ini ada, tapi ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat ini namanya apa? Dhon. Yang lebih lemah ini namanya apa? Waham. Jayid jiddan. Wa injaza boleh. Mungkin yang saya kabarkan itu salah. Mungkin, tapi potensi untuk saya benar lebih kuat. Jadi yang namanya dhon adalah sebuah statement yang mana statement itu mungkin benar dan mungkin salah, akan tetapi potensi untuk benar lebih kuat. Hadza huwa. Ka'tiqad lisan seperti keyakinan insan daripada statement seseorang, atau bukan statement yang berarti keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu benar tapi juga ada potensi salah, tapi potensi untuk benar minimal di dalam keyakinan dia lebih besar daripada potensi dia salah. Ayo. Dibilang begitu pula seperti apa? Dhannul insan, kiraan manusia bahwasanya kalau ada apa itu? Ghaim. Apa itu ghaim? Awan yang tebal, musyif itu yang ada anginnya. Kan kalau mau kan anginnya macam dingin kan, itu namanya dingin. Ada semacam lembab-lembab, dingin, hitam lagi. Kalau ada mendung atau awan, ada angin dinginnya, gelap lagi. Anda yang akan Anda buat apa? Semua jemuran di apa namanya? Diangkat semua. Kenapa? Nak hujan. Ayo. Potensi hujan tak jadi ada tak? Ada. Tapi lebih besar mana potensinya? Ayo. Itu yang namanya apa? Dhon. Ayo. Sila. Yang qasyi'a yakni terang. Yang qasyi'a ini awannya ini hilang tanpa adanya mator. Biasanya kan hilangnya itu hujan dulu baru hilang, tapi di beberapa case sudah
gelap, petir. Dia bata hujan. Loh, itu kurang. Alamat saya kira hujan katanya. Wa'tiqadul mujtahidin fima yuftuna bi fi masail. Begitu pula mujtahidin di dalam Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i cakap bahasanya niat itu wajib. Itu kan don saja kan. Minimal mereka yakin mereka don itu benar. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan niat tidak wajib. Ketika Imam Syafi'i mengatakan niat itu wajib, ada don yang kuat dalam dirinya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya inilah yang benar. Imam Abu Hanifah pun juga sama. Donnya ini benar. Ayo. Fi masailil khilaf wa in jawazu an yakuna al-amr bi khilafi dzalik. Mungkin karena walaupun ada potensi, mungkin saya ini salah. Karena itu kan Imam Syafi'i dalam beberapa kalamnya itu kalami shawabun yahtamilul khata'. Perkataan saya ini benar, tapi juga ada potensi salah. Kalamnya orang lain salah, tapi juga ada potensi benar. Ayo. Dan lainnya daripada di antara hal-hal yang tidak tidak diyakinkan itu adalah benar. Jayid. Syak, apa itu syak sila? Kalau syak itu 50-50, tidak ada yang lebih kuat. Macam mana 50-50? Maknanya ketika mufti itu nak hukumi sesuatu, dalilnya itu terlampau banyak. Yang cakap ini haram, yang cakap ini halal. Dan dua-duanya sama-sama kuat. Itu namanya apa? Syak. Bukan syaknya kita ditanya, hukumnya makan jerapah apa? Contohnya, saya syak lah. Syaknya Anda itu karena bodoh, tidak tahu dalil. Syaknya para a'immah, karena terlampau banyak dalil, akhirnya anak hukumi, itu namanya tadorubul adillah. Jadi dalilnya itu saling dalil yang mereka ketahui ratusan itu semacam datang di otak mereka bersamaan. Dan membuat mereka untuk memutuskan hukum itu susah. Kalau kita nak memutuskan hukum tidak bisa, akhirnya syak dan akhirnya haram dan boleh itu kita tidak tahu. Bukan karena banyak dalil, karena tidak ada dalil. Dibilang guru saya wallahi, kalau syakul ulama itu syak an ilim. Syak kita syak an jahal ya. Syak an jahal. Ayo. Seperti manusia kalau ada awan saja tidak hitam, terus tidak dingin, ini hujan tak ya? Bismillah, insyaallah tak hujan aja itu kan. Bismillah. Tapi kalau hujan macam mana nanti? Dia macam apa? Ragu-ragu kan? Ragu-ragu. Ayo. Syakil mujtahid fima lam yuqta' bihi min al-aqwal wa ghairi dhalika min al-umur allati la yaghlibu fiha ahadu at-tajwizain 'ala al-akhar. Ayo, begitu pula syaknya mujtahid yang di hal-hal yang tidak ada dalil kuatnya, begitu pula hal-hal yang lain yang tidak ada dalil yang kuat di dalam salah satu kemungkinan. Ayo. Babu bayanin nadhar wa dalil. Sabar kita selesaikan ini, bayanun nadhar wa dalil, sila. Wan nadharu huwa al-fikru fi halil manzuri fi wa huwa tariq. Apa itu nadhar? An-nadhar, makna nadhar di sini adalah nadharul qalb. Bukan Anda tengok, tapi Anda apa? Berpikir. Al-fikru fi halil manduri fi. Makna nadhar adalah fikir, Anda berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah jiwa Anda bergerak di perkara-perkara yang makulat. Harokatun nafas fil makulat. Apa itu makulat? Perkara-perkara yang Anda fahami tapi tidak bisa Anda sentuh. Itu namanya makulat. Anda berpikir, maknanya Anda macam tengok manusia. Kan manusia itu kan tidak bisa Anda sentuh. Bisa menyentuh Fauzan. Ini Fauzan bukan manusia. Maknanya dia jin, Habib. Bukan seperti itu. Fauzan ini adalah individu daripada manusia. Nah, kalau Fauzan manusia, Anda apa? Manusia itu perkara yang ada di otak. Ketika Anda berpikir dengan sesuatu yang hanya ada di otak, itu namanya apa? Fikir. Berpikir di sesuatu mandur. Mandur itu sesuatu yang Anda fikirkan dari perspektif yang benar. Maknanya, Anda berpikir di sesuatu dari wajhud dalalahnya. Itu namanya apa? Nadhar. Ketika Anda berpikir di dalam dunia ini adalah dalil,
tentang adanya Allah. Jayid jidan. Saya berpikir dari perspektif apa dunia ini? Apakah bulatnya? Apanya? Dari hudusnya. Dari dulu ada, kemudian tidak ada. Daripada berubah-ubahnya. Lah, itu namanya fi halil mandur fi. Anda berpikir kepada sesuatu yang ada di otak Anda dari perspektif, yang mana perspektif itu biasanya bisa untuk menyampaikan Anda terhadap apa yang Anda inginkan. Itu namanya apa? Nadhar. So, tengok definisinya Jam'ul Jawami. An-nadhar huwal fikir al-mu'addi ila ilmin awdon. So, tengok. Fikir, tadi itu fikir apa? Harakatun nafas fil ma'kulat. Yang dia itu menyampaikan Anda ke sebuah natijah, ke sebuah hasil, yang hasilnya itu imma dhon atau ilm. Imma yakin atau dhon. Yakin ini yang tidak ada potensi salahnya, dhon yang ada potensi salahnya kecil. Ayo. وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن dibilang wa huwa tariqun ila ma'rifatil ahkam idza wujida bisyurut. Dibilang an-nadhar adalah jalan untuk mengetahui hukum. Berpikir adalah jalan untuk mengetahui hukum. Ya memang benar kan, kalau nak mengetahui hukum, saya sering mencontohkan hukum makan jerapah. Apa hukum makan jerapah? Untuk mengetahui hukum makan jerapah, Anda kena apa? Berpikir, Anda kena nadhar, dengan makna Anda berpikir di sebuah hukum dari perspektif di mana Anda bisa sampai ke hukumnya. Karena jerapah mempunyai banyak perspektifnya loh ya. Dari perspektif warnanya, dari perspektif kakinya, dari perspektif apa? Lehernya, dari apanya? Otak saya dari perspektif dia tidak ada taringnya. Seperti bisa loh ya. Kalau Anda berpikir dari jerapah, dari perspektif tidak ada taringnya, Anda akan sampai ke hukum jerapah itu halal. Betul apa tidak? Betul, Sof. Oh, tapi jerapah itu, dia itu bukan hewan liar, Sof, tengok. Jerapah bukan hewan liar. Mungkin ada yang cakap seperti itu. Saya pun tak tahu dia liar apa tak ya, nih. Saya bukan zoologi ya, nih. Kalau dia itu bukan dari hewan liar, maknanya dia itu haram. Kucing bukan hewan liar. Keledai bukan hewan liar. Dia tak boleh kita makan. Ada yang cakap seperti itu. Jadi, Anda tengok dari apa? Perspektif apa Anda tengok? Ayo. Wadah ya, itu namanya halil mandur. Di dalam yang lebih mudah namanya apa? Wajhud dalalah. Ayo. Sebagian manusia nas ya nih manusia ada yang mengatakan tak perlu Anda itu berpikir. Kenapa? Karena semua hukum itu doruri. Semua hukum itu apa? Doruri. Atau memang hukum tidak bisa Anda ketahui. Tidak bisa Anda ketahui. Ini namanya sufustoi. Ini namanya apa? Sufustoi. Maknanya terus kita nak mengetahui apa yang tak bisa Anda ketahui. Terus macam mana? Seronok-seronok aja hidup tuh. Dibilang wahada khotok katanya. Orang yang mengatakan bahwasanya tidak bisa mengetahui hukum melewati berpikir, ini kesalahan. Kenapa? Karena setiap kita berpikir, kita akan mengetahui hukum. Seperti kata-katanya Imam Abi Ishaq, li'annal ilma yahsulu bil hukum apa? Inda wujudihi. So, karena Anda mengetahui hukum ketika ada nadhar. So, tengok. Ketika ada nadhar, Anda mengetahui hukum. Dan ini berkali-kali ada. Setiap ada ini, ada ini. Maknanya untuk mengetahui ini, Anda kena ini. Ini adalah madhab Imam Asy'ari. Ketika ada nadhar, ada berpikir, Anda mengetahui hukum. Bukan maknanya hukum. Bukan maknanya berpikir sebab daripada hukum. Bukan itu. Maknanya ketika ada berpikir, ada hukum. Dengan makna ketika Anda berpikir, Allah menciptakan Anda kemampuan untuk sampai ke hukum. Bukan pikiran Anda sebab Anda mengetahui hukum. Karena dua-dua diciptakan oleh Allah. Berpikir Anda diciptakan oleh Allah, hukum juga diciptakan oleh Allah. Karena ketika ada dua hal, satu bukan yang kedua, di antara keduanya tidak ada sebab wal musabbab. Ini cuma ada talazum adi saja. Cuma ada talazum adi. Wa hadza fi'lan ainu madzhabi ahli sunnah.
Tengok, inda wujudihi. Inda wujudil nadhar wujidal ilm bil hukum. Walaysa nadhar sababun fil hukum. Karena kalau Anda mengatakan berpikir itu dialah penyebab, bukan Allah. Itu mazhabnya Mu'tazilah wal falasifah. Nah, itu saya baca ini, wallah dahsyat ini. Apa namanya? Abi Ishaq, dahsyat. Fadalla ala annahu torik jalan je. Jalan je. Bukan yang menciptakan, bukan hukum diciptakan oleh berpikir. Tapi hukum itu ada. Berpikir hanya apa? Jalan menuju ke dia. Itu aja, Mas. Ayo. Adapun surutnya untuk berpikir, untuk nadhar, ada banyak. An yakuna, yang pertama apa? An yakuna an-nadhiru kamilal alat. Harus orang berpikir itu sempurna alatnya. Maknanya dia mengetahui semua alat-alat berpikir. Ilmu-ilmu alat semuanya lengkap. Dia tak gila, contohnya dia tak gila, otaknya sempurna. Tak terlampau kecil, tak terlampau tua. Belum apa? Nyanyuk, belum pikun. Normal lah. Setelah itu dia pandai nahwu. Alat-alat untuk amik hukum, untuk istimbat pandai. Nahwunya sudah minimum sampai syarah apa itu namanya itu yang syarahnya Ibn Aqil itu. Syarahnya Alfiyah, hasyiahnya Asyumuni. Dalam nahwunya Asyumuni, nanti sorofnya minimum syadzul araf, faham. Nanti usul fikihnya ini, jangan masih baru. Nahwunya apa? Jurumiyah, ana mujtahid. Janganlah macam itu, kejam dulu. Belajar mujtahid fil ilm saja ya. Ini Anda berusaha untuk faham. Ayo. Yakun an-nadhiru kamilal alah ala man nadhkuruhu fi babil mufti insyaallah taala. Nanti kamilul alah ini akan disebutkan di dalam babil mufti wal mustafti fi akhir bab. Apa makna kamilul alah ini? Ayo. Dan harus dia itu dalilnya apa? Yandur fi wajhi dalalah, di dalam dalilnya, bukan fi syubhati dalil. Apa itu syubhati dalil? Makna syubhati dalil yang dia kira itu dalil tapi ternyata bukan dalil. Yang nanya mujtahid kalau nak berpikir, dia kena berpikir di dalam dalil yang hakiki. Bukan perkara yang dikira dalil tapi ternyata bukan dalil. Karena itu Imam Abi Ishaq banyak mujtahid itu yang salah bukan karena mereka itu alatnya kurang, bukan mereka itu kurang pandai, tidak. Karena mereka tidak sadar ketika mereka itu tengok, mereka bukan tengok di dalil. Mereka bukan berpikir di dalil, mereka berpikir di dalam apa? Syubhati dalil. Apa itu syubhati dalil? Syubhati dalil adalah sesuatu yang Anda kira dalil, ternyata itu bukan dalil. Ayo. Tadi yastawfi ad-dalil wa yurattibuhu ala haqqi. Fa yuqaddimu ma yajibu taqdimuhu wa yu'akhiru ma yajibu ta'khir. Dan syurutnya harus sempurna dalil itu. Begitu pula mana dalil yang kuat, mana dalil yang tidak kuat. Harus apa namanya? Teratur. Nanti masalah ini akan ada di bab ta'adul wa tarajih. Karena ini ada dalil kitab ijma. Kita kena kitab. Salah. Ijma lebih kuat daripada Al-Quran. Dan seperti itu. Ayo. Sekarang sudah kita apa itu nadhar, apa itu dalil? Dalil adalah al-mursyid ilal matlub. Makna mursyid adalah yang menunjukkan, guide kepada apa yang Anda inginkan. Sawaun yang Anda inginkan itu perkara yang qat'i atau yang perkara yang dhonni. Semuanya ada dalil menurut Imam Abi Ishaq al-Asyirazi. Jayid jiddan. Di dalam Jam'ul Jawami dikatakan bahwasanya yang namanya dalil adalah ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabariyin. Sama judulnya. Ya, sesuatu yang kalau Anda berpikir di dalamnya dengan pikiran yang benar, Anda akan bisa untuk sampai ke perkara yang Anda inginkan. Sama aja sebenarnya. Ayo. Bukan yaqo yuqta. Bukan yaqo yuqta. Dibilang mursyid namanya dalil ini tidak ada perbezaan daripada perkara yang dhonni atau perkara yang qat'i. Maknanya sawaun Anda itu nak tahu perkara yang dhonni, Anda juga perlu dengan dalil. Nak tahu perkara yang qat'i juga perlu apa?
dalil. Maknanya dalil itu menunjukkan ke perkara yang qat'i dan perkara yang dhonni. Sama aja. Ayo. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. Ayo. Aktsarul mutakallimin mengatakan bahwasanya yang namanya dalil itu hanya untuk perkara-perkara yang yakin saja. Yang tidak yakin namanya apa? Amaroh. Amaroh. Jadi dalil ala wujudillah kena yakin. Indal mutakallimin. Dalil ala wujubi sholatil witir. Wah, tidak boleh itu. Itu bukan dalil tapi apa? Amaroh. Karena wajibnya sholat witir itu mukhtalafun fi. Imam Abu Hanifah wajib. Syafi'iyah tidak wajib. Selama ada potensi untuk khilaf, maknanya itu bukan dalil tapi namanya apa? Amaroh atau imaroh atau amaroh sama. Wa hadza khata'un. Dan dibilang namanya imma imaroh atau dalilun iknai, bukan dalil saja tapi sudah embel-embelnya apa? Iknai. Ketika iknai maknanya dalil ini apa? Dhonni. Cuma kalau Anda hanya cakap ini dalil, maknanya biasanya digunakan untuk qat'i menurut mutakallimin. Kalau Anda nak lebih spesifik, dalilun burhani. Nah, sudah itu maknanya dalilun burhani, confirm dia itu apa? Hanya untuk perkara-perkara yang yakin. Ayo. وهذا خطأ لأن العرب لم تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن أو الظن فلم يكن لهذا الفرق. Dan apa namanya yang dikatakan oleh mutakallimin itu bahwasanya kalau dalil itu untuk yakin dan amarah itu untuk dhon, ini salah. Kenapa? Karena Arab tidak membeza-bezakan. Arab yakni orang-orang fusoha dahulu, Arab fusoha, bukan Arab sekarang. Arab sekarang Anda tengok di Mekah itu nak beli kitab, urid kitab Itsnain. Wallah, urid kitab Itsnain. Bukan kitabain, tapi apa? Kitab Itsnain. Halah ada la hujjata lahum ya nih. Arab zaman dahulu dalam asrul hujjah. Abad ketiga dan sebelumnya daripada nubuwah mengatakan bahwasanya mereka tidak membezakan antara dalil untuk qat'i dan dhonni. Semuanya dikatakan apa? Dalil. Jadi secara bahasa pendapatnya Imam Abu Ishaq ini apa? Lebih kuat. Loh memang secara bahasa, tapi kita tak cakap pasal bahasa, ini istilah. Ini apa? Istilah dalam istilah mutakallimin yang namanya dalil. Kenapa namanya? Kena qat'i. Loh memang. Kalau saya bisa saya akan jawab lagi. Loh memang. Ini memang istilah, tapi yang namanya istilah kena ada munasabah dengan bahasa sesuai harmoni. Kalau istilah Anda tidak sesuai dengan bahasa, istilah Anda perlu direview balik. Ini penting. Jadi Anda tidak boleh buat apa namanya? Buat istilah-istilah yang bertentangan dengan bahasa. Tak boleh. Yang namanya istilah harus ada basic daripada bahasa. Istilah yang bertentangan dengan bahasa, istilah itu kena direview balik. Minuman spiritual untuk khomer, kena direview balik ini istilah ini. Kena direview balik. Ayo. Wa ammad dal fa huwa an-nasibu lid-dalil wa huwa Ayo. Allah azza wa jalla. Ammad dal, apa itu dal? Zat yang menjadikan perkara ini dalil. Siapa yang menjadikan alam semesta itu dalil untuk keberadaan Allah? Bisa tak Allah menjadikan selain alam semesta itu dalil? Bisa-bisa saja. Tapi kenapa Allah menjadikan alam semesta itu dalil? Ya karena Allah itu dal. Dal adalah zat yang menjadikan itu adalah dalil. Atau sesuatu atau orang yang menjadikan sesuatu yang lain dalil untuk perkara yang lain. Itu namanya dal. An-nasib lid dalil. Yang menjadikan satu perkara dalil untuk perkara yang lain. Ada yang mengatakan dal wa dalil maknanya sama. Petunjuk. Dal dan dalil mutaradifan. Ayo, sila. Wa qila huwa wad dalil wahid kal-alam kal-alim wal alim. Kal-alim wal alim sama kan? Allah alim sama. Allah alim sama. Cuma alim lebih ada mubalaghahnya daripada alim. Ayo. Wal mustadil huwa Alim lebih ablak ya nih daripada alam. Ayo, wal mustadil talib lid dalil. Apa itu mustadil? Yang minta dalil, yang cari
dalil. Wa yaqa'u ala sa'il. Karena sa'il itu bukan cari dalil, tapi minta dalil. Anda tak boleh cari dalil, Anda bertanya soalnya. Yang cari dalil itu mujtahid. Anda tak cari dalil, Anda tak tahu apa itu dalil kok. Anda minta dalil. Dalilnya apa, Yai? Tuk guru dalilnya apa? Nah, mujtahid, kiainya, habibnya, tuk gurunya mencari dalil. Ayo. ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل. Karena yatlubud dalil minal mas'ul, karena sa'il meminta dalil daripada mas'ul yang ditanyai. Wa alal mas'ul li annahu yatlubud dalil minal usul. Begitu pula kiainya yang ditanyai tadi itu, tuk gurunya yang ditanyai tadi itu mencari dalil daripada kitab was sunnah. Anda minta dalil, kiainya mencari dalil. Kadang-kala kita tahu perkara ini benar, tapi dalilnya apa? Kita tak tahu. Kita cari dalil. Anda tahu sholat itu sunnah. Dalilnya apa? Tak tahu kan? Anda cari dulu. Karena kenapa? Anda ini mustadil. Ayo. والمستدل عليه والحكم الذي هو التحريم. Mustadallu alaih, yakni yang didalilkan, maknanya yang dalil itu digunakan untuknya, yaitu hukum. Apa hukumnya sholat witir? Sunnah. Sunniyatul witir ini Anda cari dalilnya. Loh, bukankah dalil ini untuk membuktikan hukum ini? Betul apa tidak? Wa mustadallu alaihi. Wal mustadallahu yaqa'u alal hukum, yakni mustadallahu wa alaihi sama di sini, hukum juga. Kadangkala mustadallahu ini ala sa'il. Yakni Anda ini sa'il, sang penanya, dikatakan juga apa? Mustadal lahu. Jadi mustadal lahu qad yakunu alal hukum wa qad yakunu alas sa'il. Ayo. Li'anna dalil, karena yang namanya dalil diminta untuk hukum dan kadangkala juga untuk sa'il, karena sa'il juga perlu dalil. Wal istidlal huwa tolabud dalil. Istidlal tolabud dalil, cari atau minta dalil. Perbuatan Anda mencari dalil dalam kitab wa sunnah, dan perbuatan orang meminta dalil kepada gurunya, kepada tuk guru, kepada kiai, itu namanya apa? Istidlal. Ayo. Dan kadangkala minas sa'ilil mas'ul, penanya kepada yang ditanya, dan kadangkala daripada al-mas'ul fil usul. Mas'ul itu yang ditanya, kiainya ini, ustadznya ini, tuk gurunya ini, fil usul. Apa itu usul? Induk daripada dalil, kitab, sunnah, kias, dan ijma. Cari-cari. Atau ya, dalilnya itu sunnah. Itu sunnah, iya. Cari dulu dalil. Di kitab, sunnah, ijma. Cari-cari. Di Al-Quran apa dalilnya, di sunnah apa. Di dalam ijma, cari ijma'at Ibnu Mundir, ijma'at Imam Nawawi, kias. Allah, kias. Tengok-tengok di dalam, apa namanya, A'maq Kutubil Furu, dia cari. Itu namanya apa? Istidlal. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti sampai sini. Insyaallah akan datang kita akan masuk babu bayanil fikih wa usulil fikih. Alhamdulillah. Saya memang nak berdiri di sini. Berapa menit? 1 jam setengah. Oke. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.